Bab 1840. Kakak 1. Jackson sudah putus asa ketika mengetahui bahwa kuil dewa dan aula buku juga terlibat. Benar-benar pasrah. Kedua kekuatan ini jelas tidak dapat mereka lawan. Jangan mereka, bahkan gabungan 3 klan besar pun tidak bisa bersaing dengan salah satu dari mereka. Musnah. Dia tahu bahwa klan Ye dirinya mungkin akan musnah. Ketika mendengar kata-kata Jackson, Christy dan Kresno yang berada di sampingnya sedikit bingung. Apa yang terjadi? Keduanya tercengang pada saat ini. Millie membantu Jackson dan berkata sambil tersenyum, "Ayahku berjanji untuk melindungi klan Yemu, maka klan Yemu akan baik-baik saja." Nyatanya, setelah bergaul dengannya selama ini, dia menemukan bahwa Jackson ini memang lumayan baik. Benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan tentang keburukannya. Dan dia menemukan bahwa orang-orang yang berteman dengan ayahnya sebenarnya memiliki karakter yang sangat baik. Misalnya Ono-san, aliansi pedang dan kultivator pedang lainnya, beserta Jackson yang berada di depannya. Jackson tersenyum kecut, "Tuan muda, kuil dewa dan aula buku ini." Millie berkata, "Serahkan padaku." Ketika mendengar ini, Jackson tertegun. Millie tertawa, "Aku akan melawannya." Jackson berkata dengan suara yang serius, "Tuan muda, aku tidak bermaksud untuk meremehkan Tuan muda dan Master Pedang, tetapi, Tuan muda, apakah kamu tahu bahwa kuil dewa dan aula buku itu sangat mengerikan?" Millie tersenyum dan berkata, "Selain percaya padaku, apakah kamu punya solusi lain?" Jackson terdiam. Dia benar-benar tidak ada solusi lain lagi. Jika ada, dia tidak akan mengutus orang pergi mencari Master Pedang. Saat ini, Everly tiba-tiba berkata, "Kak Millie, bisakah aku menerobos sekarang?" Millie menatap Everly. Everly terkikik, "Aku sudah tidak tahan lagi." Millie tersenyum dan berkata, "Ya sudah, menerobos saja jika kamu ingin menerobos." Ketika mendengar hal itu, Everly langsung semangat, "Benarkah?" Millie menganggukkan kepala, "Iya." Everly terkikik, kemudian langsung berubah menjadi cahaya putih dan muncul di danau yang terletak tidak jauh dari sana. Detik berikutnya, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bom! Dalam sekejap, seluruh danau langsung bergejolak. Hendak memasuki pencapaian dewa. Seiring dengan pelepasan Everly, energi spiritual yang kuat tiba-tiba menyebar di seluruh pot kecil. Pada akhirnya, pot kecil itu tidak dapat menekan energi spiritual tersebut lagi. Oleh sebab itu, energi spiritual ini pun tersebar di luar. Di luar tembok besar Tianshan, semua monster menoleh untuk melihat ke arah keberadaan Millie dan yang lainnya. Di tembok besar, master dari klan Xiao dan klan Yuan juga menoleh untuk melihat ke arah keberadaan Millie dan yang lainnya. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bom! Pada saat ini, seekor naga putih tiba-tiba menggubung ke langit. Seiring dengan kemunculan naga putih ini, energi spiritual di seluruh dunia Yuan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dewa Henrico yang telah berhenti ini memandangi naga putih di kejauhan, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini tidak hanya Henrico, semua orang dan monster siluman yang berada di lokasi juga terkejut. Di belakang kumpulan monster siluman, Anglin memandangi naga putih dan berkata dengan lembut, "Apakah hendak menerobos?" Pada saat ini, dunia Yuan dan klan monster siluman telah berhenti. Semua mata tertuju pada naga putih itu. Naga putih ini akan memasuki pencapaian dewa. Begitu memasuki pencapaian dewa, Jenderal Naga Putih akan mengalami perubahan yang menggetarkan bumi. Mata air keabadian tingkat dewa. Di alam semesta yang luas ini, hanya ada sedikit mata air keabadian tingkat ini.
Tahukah kamu, meski kuil dewa dan aula buku sangat kuat, mereka juga tidak ada mata air keabadian setingkat ini. Pada saat ini Mileye, Jackson dan yang lainnya muncul di bawah naga putih. Ekspresi Jackson sangat serius. Dia tahu bahwa setelah hari ini, Kanye akan musnah maupun bangkit sepenuhnya. Jika bisa menahannya akan bangkit, tapi jika tidak bisa menahannya, klan Ye akan menghilang sepenuhnya dari dunia. Pada saat ini, Anglin tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye, tersenyum dan berkata, tampaknya Tuan Muda Ye tetap memutuskan untuk campur tangan dalam urusan dari klan Ye. Mileye tersenyum dan berkata, bukan aku yang memutuskan untuk ikut campur dalam urusan klan Ye, ayahku yang memutuskan aku untuk campur tangan dalam urusan klan Ye. Anglin mengedipkan mata, apakah ada perbedaan antara ayahmu dan kamu? Mileye tersenyum dan berkata, Nona, perbedaannya sangat besar. Anglin tersenyum simpul, Tuan Muda Ye, apakah kamu ingin melawan klan monster siluman, aula buku dan kuil dewa sendirian? Mileye menggelengkan kepala, aku tidak bisa. Anglin menatap Mileye, apakah ayahmu bisa? Mileye menghelakan nafas dengan pelan, Nona Anglin, kurasa kamu lumayan baik. Sebelumnya kamu memberiku satu saran dan pilihan, jadi sekarang, aku juga memberimu satu saran dan pilihan. Apakah kamu mau mendengarnya? Anglin tertawa dan berkata, tentu saja aku ingin mendengarnya. Mileye tersenyum simpul, klan Ye, keluarga yang ku yang lindungi. Kamu jangan coba-coba menyentuh mereka lagi. Keluarga yang lindungi. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir di tempat terkejut. Kalimat ini sangat mendominasi. Tapi, siapakah keluarga yang tidak pernah mendengarnya? Anglin menatap Mileye, aku tidak pernah mendengar tentang klan Yang. Mileye tersenyum dan berkata, kamu tidak pernah mendengarnya, bukan berarti tidak ada. Anglin tersenyum dan berkata, aku tahu tentang beberapa kalangan atas, tapi aku benar-benar belum pernah mendengar klan Yang. Apakah klan Yang ini terlalu kuat, sehingga di luar batas yang aku ketahui, atau klan Yang ini terlalu lemah? Mileye terkekeh, sepertinya Nona Anglin tidak berniat untuk menyerah. Anglin menggelengkan kepala, Tuan Muda Ye, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu ingin membantu klan Ye. Apakah ada manfaatnya bagimu? Mileye menggelengkan kepala, tidak ada manfaat apapun. Anglin sedikit mengernyit, jadi kenapa kamu? Mileye tertawa terbahak-bahak, aku sudah mengatakannya. Klan Ye adalah teman dari keluarga Yang. Anglin menatap Mileye, tapi marga kamu adalah Ye. Apakah kamu anak haram? Mileye terdiam. Dia baru ingat sekarang bahwa dia sepertinya belum mengganti marga. Namun, dia tidak berniat mengubahnya. Mileye sudah terbiasa. Bagaimanapun, ayah juga tidak peduli, mengapa dirinya harus peduli. Lagi pula, tidak peduli apapun marga dirinya, bukankah dirinya tetap adalah putra dari ayah? Ataupun, kedepannya menyuruh ayah mengubah marga menjadi Ye saja. Santoso Ye. Bersambung. Bab 1841. Kakak 2. Ketika memikirkan hal ini, Mileye tersenyum tanpa sadar. Saat ini, Henrico tiba-tiba berjalan ke arah Mileye dan Jackson. Henrico menatap Jackson dan tersenyum kecut, Kak Jackson, kamu menyembunyikannya sangat ketat. Jackson tertawa dan berkata, tidak berani mengungkapkannya. Henrico berkata dengan suara yang berat, Kakak Jackson, hal ini akan membawa bencana besar bagi klan Ye kamu. Jackson menganggukkan kepala, lalu melihat ke Mileye. Mileye hendak berbicara,
pada saat ini seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di lokasi. Lelaki tua itu baru saja muncul di lokasi, ekspresi semua orang yang hadir di tempat langsung berubah. Master di atas absolut. Lelaki tua itu melirik naga putih, lalu menoleh untuk melihat Anglin yang berada tidak jauh itu dan menganggukkan kepala. Nona Anglin. Anglin tertawa, ternyata pendatang ini adalah ketua istana Harrison. Ketua istana aula buku. Ketika mendengar ini, wajah semua orang yang hadir di lokasi menjadi pucat. Ketua istana aula buku yang legendaris ini telah datang. Di aula buku, posisi yang paling tinggi adalah ketua lembaga, dan di bawah ketua lembaga ada 4 ketua istana besar, yakni musik, catur, kaligrafi dan lukisan. Harrison ini adalah ketua istana lukisan. Harrison menatap Anglin, lalu berkata sambil tersenyum, Nona Anglin memang orang paling bengis dalam sejarah ibu kota dosa surgawi. Anglin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak berani. Harrison tersenyum dan berkata, Nona Anglin, apakah kamu datang ke sini mewakili ibu kota dosa surgawi atau klan monster siluman? Anglin tersenyum dan berkata, Ketua Istana Lin, menurutmu? Harrison Lin terdiam. Anglin berkata lagi, Ketua Istana Lin, sebenarnya kita membahas hal-hal ini terlalu cepat. Tidak peduli mata air keabadian tingkat dewa ini, atau 12 mata air keabadian tingkat suci, semua itu belum ada yang menjadi milik kita sekarang. Ketika mendengar kata-kata Anglin, ekspresi Henrico, Victor dan yang lainnya langsung berubah. Target orang-orang ini bukan hanya mata air keabadian tingkat dewa klan Y, tetapi juga mata air keabadian tingkat suci mereka. Harrison Lin melirik Mileye, maksud Nona Anglin, dia itu Variable. Anglin tersenyum dan berkata, iya. Jadi sekarang kita membahas tentang kepemilikan mata air ini terlalu cepat. Harrison menatap Mileye, jadi, kita harus membunuhnya dulu, kan? Anglin menganggukkan kepala, iya. Harrison hendak berbicara. Pada saat ini tiba-tiba terdengar nama Buddha di lokasi, Amitabha. Ketika mendengar ini, wajah semua orang di lokasi menjadi serius kembali. Kuil dewa telah datang. Begitu suara itu melesat, seorang biksu muncul di seberang Mile. Kepala biksu terdapat 6 titik bekas dupa, ia mengenakan jubah hitam, dan memiliki tahi lalat hitam yang besar di antara alisnya. Kuil dewa. Miku. Harrison menatap biksu itu dan berkata sambil tersenyum, Miku, aku tidak menyangka bahwa tetua utama kuil dewa akan datang. Miku mengatupkan kedua tangannya, kami mana berani meremehkan mata air keabadian tingkat dewa. Harrison tertawa, lalu melirik Mileye yang berada di sampingnya. Nona Anglin mengatakan, kita bisa mendapatkan mata air keabadian ini tergantung pada orang ini. Miku menatap Mile, apakah Tuan tidak tahu diri? Mileye hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Anglin yang berada di samping tiba-tiba bertanya, apakah kalian berdua pernah mendengar tentang keluarga Yang? Keluarga Yang. Harrison sedikit mengernyit, belum pernah mendengarnya. Miku juga menggelengkan kepala, belum pernah mendengarnya. Anglin menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, sepertinya bukan aku yang tidak tahu saja. Mileye hendak berbicara, Miku tiba-tiba berkata, karena Tuan ini berani menghentikan kita, berarti dia mempunyai kemampuan itu. Sambil berbicara, dia menatap Mile, jika di belakang Tuan masih ada orang, bisa panggil sekarang. Jika tidak, aku akan menyerang Tuan. Mileye tertawa dan berkata, apakah tindakan kuil dewa begitu sombong? Miku menatap Mileye, Tuan, karena kamu tidak ingin panggil orang, maka aku akan menyerang kamu secara langsung. Ketika suara itu melesat, dia melambaikan lengan bajunya. Bom!
Sebuah aura yang kuat menyebar ke arah Mileye secara langsung. Pada saat ini, jejak keganasan melintas di mata Mile. Dia menghunus pedangnya dan menebasnya. Bom! Aura itu langsung hancur. Ketika melihat adegan ini, Miku menyipitkan matanya, kultivator pedang. Harrison yang berada di sampingnya tiba-tiba tertawa dan berkata, orang ini telah mencapai level ini di usia yang begitu muda, backingan di belakangnya pasti sangat kuat. Miku, kamu ingin musnahkan dia mungkin agak sulit. Miku melirik Mileye, memang tidak gampang sih, tapi memangnya kenapa? Mereka yang menentang kuil dewa kami akan mati. Setelah mengatakan itu, dia hendak beraksi. Mileye membentangkan telapak tangannya, token master pedang muncul di tangannya. Biksu Agung, apakah kamu mengenali benda ini? Miku melihat token master pedang tersebut dan menggelengkan kepala. Aku tidak mengenalnya. Tidak mengenal. Mileye tertegun. Mile mengangkat token master pedang yang berada di tangannya. Kamu yakin tidak mengenalinya? Miku menatap Mileye. Telapak tangannya terentang, Mileye melepaskannya, token master pedang jatuh ke tangan Miku. Setelah mengamatinya, Miku menggelengkan kepala, tidak kenal. Saat mengatakan demikian, dia mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangan kanannya, token master pedang langsung hancur. Hancur. Miku menatap Mileye, meskipun kuil dewa kami tidak berani mengaku bahwa kami tak terkalahkan, tapi kami tidak pernah takut pada siapapun di dunia ini. Ayo cepat panggil orang. Harrison yang berada di sampingnya juga tersenyum dan berkata, cepat panggil orang. Aku sudah tidak sabar menunggu. Kuharap ayahmu itu lumayan kuat. Jika tidak, aku akan sangat kecewa. Angelin pun tersenyum simpul, Tuan Muda Ye, aku juga ingin melihat ayah Tuan Muda Ye, panggil saja. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Mileye, kakak. Ketika mendengar ini, tubuh Mile tiba-tiba bergetar. Mileye berbalik perlahan-lahan, tidak jauh di depannya ada seorang wanita dengan gaun polos datang perlahan. Di dalam menara penjara alam, menara kecil jatuh ke tanah, mampus. Bersambung.